Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi Jumat Agung 18 April 2025 mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, penjelmaan Yesus itu pengosongan diri Sang Putra Allah. Pengosongan diri berlaku secara bertahap. Tahap terakhir adalah kematian sebagai hamba di kayu salib. Pengosongan total pada diri Yesus. Sang Putra dari semula ada padamu, dan setara dengan engkau. Ia adalah Allah. Pada tahap pertama, ia tidak mempertahankan kesetaraan itu. Ia berniat mau mengosongkan diri dari segala yang meninggikan kedudukannya. Pada tahap berikutnya, ia mengambil rupa seorang hamba. Bukan seperti yang dipertuan semesta alam, tetapi memilih mengambil rupa manusia. Pada tahap ketiga, sebagai manusia pun, ia bukan yang memerintah, melainkan yang taat. Dan bukannya taat dalam tugas melulu, melainkan taat sampai pengorbanan hidup, taat sampai mati. Dan tahap terakhir, ia mati tidak dalam kesemarakan, tetapi ia mati di salib, mati paling hina seperti budak. Allah manusia mengosongkan diri, mati sebagai manusia budak. Bapa, kami tidak melakukan penyaliban Kristus, tetapi seperti Herodes, seperti Pilatus, kami membiarkan Yesus disalib. Yesus boleh dikorbankan di salib kalau dirasa ia mengganggu, dan ia mengganggu karena dengan hidup, sikap dan kebenarannya, ia mengusik hati nurani, ia menggugat hidup kebanyakan orang. Orang Farisi merasa paling terancam, karena Yesus akan menumbangkan kekuasaan di sampingmu yang sedang mereka bangun demi kemuliaan Taurat dan hukum, ditegaskan oleh kekuasaan Farisi, lurus tanpa ada pelanggaran. Karena Yesus mewartakan kerajaan Allah, maka dua kekuatan berebutan tempat dalam kehidupan manusia. Hidup Yesus harus dirongrong, dihinakan, direndahkan, dikosongkan seperti hidup budak mati terbuang. Tetapi justru ini pertanda Yesus sampai pada titik akhir pengosongan diri yang berbalik pada kebangkitan, kemuliaan, peninggian. Ini rencanamu tak terdugai oleh musuh-musuhnya. Ini karya penebusan tak dimengerti dalam mata dunia. Bapa, karena Yesus memilih salib, maka salib menjadi kebijaksanaan. Memilih sengsara dan dihina bersama Yesus itu mulia. Mencintai yang rendah dan yang miskin karena Yesus ada di dalamnya, itu benar. Dan menyembah salib itu menyembah lambang revolusi dimulai oleh Yesus. Nilai-nilai dijungkir balikan karena Yesus memilih yang rendah untuk dijadikan tinggi, yang hina dijadikan mulia karena Yesus sudah menyentuhnya. Kami harus melihat Yesus pada diri orang miskin, orang lapar, orang sakit, orang menderita, karena pilihan Yesus mengangkat mereka, saudara-saudaranya yang terdekat, mereka disamakan dengan Yesus sendiri. Palang salib dihormati karena Yesus bergantung di atasnya. Bapa, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia.
Perbaruilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.